Anggota Brimob gugur dalam baku tembak dengan KKB di Kiwirok, Papua. Seorang anggota Brimob Polri dikabarkan gugur dalam baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Anggota Brimob bernama Bayangkara II, Muhammad Kurniadi itu dikabarkan gugur saat baku tembak dengan KKB Papua pada Minggu pagi 26 September sekitar pukul 6 WIT. Kepala Polres Pegunungan Bintang AKBP Cahyo Sukarnito membenarkan adanya anggota Polri yang gugur dalam baku tembak. Namun dia belum bisa menyampaikan informasi lebih detail. Memang benar ada anggota yang meninggal dalam baku tembak dengan KKB di Kiwirok. Namun saya masih menunggu laporan lengkapnya, kata Kapolres seperti dikutip dari Antara Minggu 26 September 2021. Sebanyak 17 warga sipil, termasuk diantaranya 3 anak-anak, sudah dievakuasi dari distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua. Sebelumnya, pada penerbangan pertama sudah dievakuasi 11 warga Kiwirok. Kepala Kepolisian Resort Pegunungan Bintang AKBP Cahyo Sukarnito mengatakan setelah pengevakuasian 17 warga sipil tersebut ke distrik Oksibil, ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang, Sabtu 25 September pagi, sudah tidak ada lagi warga bukan asli Papua yang berada di Kiwirok. Dia mengatakan bahwa evakuasi warga dari Kiwirok ke Oksibil dilakukan menggunakan pesawat berbadan kecil milik Smart Air dalam 2 kali penerbangan. Evakuasi berlangsung aman dan lancar tanpa kendala, kata Cahyo seperti dikutip Antara. Dia menambahkan, warga yang dievakuasi dari Kiwirok untuk sementara ditampung di markas kepolisian Resort Pegunungan Bintang di Oksibil. Keamanan distrik Kiwirok terganggu sejak Senin pekan lalu ketika kelompok kriminal bersenjata Ngalum Kupel, pimpinan Lamek Taplo, terlibat kontak senjata dengan aparat keamanan. Dalam baku tembak tersebut, seorang prajurit terluka, Komandan Operasi KKB Ngalum Kupel Eli M. Bidana tewas dan 2 anggota KKB terluka. Anggota KKB juga dilaporkan membakar fasilitas umum serta menyerang tenaga kesehatan di Kiwirok. Seorang tenaga kesehatan meninggal dunia karena terjatuh ke jurang saat berusaha lari untuk menghindari penganiayaan anggota KKB, dan 4 orang lain yang menjadi korban serangan anggota KKB harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Martin Inde di Jayapura. Pengamat intelijen pertanyakan pendukung KKB Papua seperti Veronica Koman tak ditangkap. Pengamat intelijen Universitas Indonesia, Ridwan Habib, mempertanyakan mengapa orang-orang pendukung kelompok kriminal bersenjata KKB Papua tidak ditangkap. Ridwan Habib menyinggung hal itu dalam dialektika atau dialektika demokrasi yang bertajuk Jalan Terjar Pemberantasan KKB di Papua di Media Center DPR Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 23 September. Dalam acara itu, ia mengemukakan beberapa hal yang perlu disoroti dalam penanganan KKB yang kini semakin melancarkan aksinya. Pertama, Ridwan menyoroti permasalahan gelar pasukan yang dimana mekanisme pergerakan pasukan TNI di Papua terkendala dengan beberapa peraturan. Sebenarnya, wewenang siapa pergerakan pasukan itu sampai ke tanah terdepan. Memberantas KKB, perusuh ini pertanyakan penting karena kalau kemudian KKB sudah menjadi teroris, maka kalau kita penggerak atau menggerakkan TNI harus ada payung hukumnya, kata dia dilansir dari Sindonews. Ridwan mengatakan bahwa hingga kini peraturan presiden terkait TNI mengatasi terorisme belum ditandatangani. Hal ini menurutnya membuat mekanisme pergerakan pasukan TNI tidak leluasa dalam bertindak. Ridwan menjelaskan bahwa jika TNI salah dalam bertindak, Komisi 1 bisa memanggil Panglima TNI dan bahkan Presiden Jokowi karena pergerakan pasukan militer itu adalah keputusan politik pemerintah dan keputusan politik presiden. Untuk memudahkan gelar pasukan misalnya, Pangkostrat misalnya, Bapak Dudung mau menggerakkan pasukan 1 batalion dari Bogor Divisi 1 ke Kabupaten Puncak, itu harus ada landasan hukumnya, kata Ridwan. Karena itu mari kita pertanyakan kenapa Perpres TNI mengatasi perusuh atau terorisme belum juga keluar. Sambungnya,
Kedua, Ridwan menyoroti operasi opini media khususnya di media sosial yang sangat masif dilakukan oleh KKB. Ia mengatakan bahwa selama 3 hari terakhir ini ada broadcast WhatsApp dari orang yang mengaku juru bicara TPN PBOPM, Sebi Sambom, yang berisi memperingatkan bagi siapapun orang Indonesia yang masih ada di Papua apapun profesinya, tidak keluar dari Papua akan dihabisi. Anehnya, kata Ridwan, pesan ini justru beredar di Jakarta dan di Papua sendiri terlambat menerima pesan itu. Ini berarti ada operasi media sosial yang sangat masif, ada dukungan yang sangat-sangat direncanakan oleh kelompok ini. Termasuk juga kita soroti Veronica Koman. Veronica Koman yang asyiknya dia bisa memainkan Twitter, menggalang opini tanpa kemudian ada semacam tindakan hukum, katanya. Ketiga, Ridwan menyoroti soal pendukung KKB di luar Papua yang cukup banyak. Bahkan ada hampir semua kota-kota besar melalui kelompok-kelompok mahasiswa Papua. Ia mengatakan bahwa beberapa dari mereka adalah simpatisan dari KKB Prusu, termasuk Veronica Koman yang berada di Australia. Permasalahannya kenapa itu tidak ditangkap? Padahal dengan label dia sebagai Prusu, maka pasal 13A Undang-Undang 5 tahun 2018 bisa digunakan, kata Ridwan. Jadi siapapun yang turut serta menyebarkan pemufakatan jahat, mempropagandakan organisasi Prusu itu dapat dipidana, tambahnya. Viral, video juru bicara TPN PBOPM Sebi Sambom ancam warga Indonesia segera tinggalkan Papua. Sebuah video berisi rekaman pembicaraan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPN PBOPM, Sebi Sambom, kini viral. Video itu berisi peringatan keras kepada semua warga Indonesia di Papua atau imigran yang cari makan di Papua agar segera tinggalkan Papua, terutama di daerah konflik Intan Jaya, Puncak Papua, dan lain-lain. TPN PB tidak akan bertanggung jawab akan atau kalau ada mati di sana. Sebaliknya, Sebi Sambom mempersilahkan pasukan TNI ataupun apapun namanya tinggal di sana untuk berperang melawan TPN PBOPM. Sebi Sambom menyebut diri berbicara atas nama Panglima Tinggi TPN PB, atas nama Tuhan, atas nama moyang bangsa Papua, atas rakyat Papua, atas nama semua pejuang Papua. Dia pun mengancam akan membakar semua kota-kota dan bangunan-bangunan yang di sana. Kami tidak butuh pembangunan yang di Indonesia lakukan. Kami akan bangun negeri kami dengan uang kami sendiri setelah merdeka. Yang Indonesia lakukan itu hanya pencitraan saja, kata Sebi. Dia pun mengajak rakyat Papua untuk bangkit membangun negara sendiri dalam tahun ini. Dalam 2-3 tahun terakhir, dia mengatakan orang Papua harus menjadi menteri sendiri, mengirim data duta besar-besarnya ke seluruh dunia, bukannya menjadi pembantu Indonesia. Menanggapi video tersebut, Pangdam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal Ignatius Yogo Triyono mengatakan ancaman dari TPN PB seperti dalam video tersebut bukan hal baru. Kata Yogo, dari dulu TPN PB selalu mengancam seperti itu. Karena itu, Yogo memastikan untuk senantiasa menjaga dan menjamin keamanan seluruh warga di Papua. Dari dulu mereka selalu mengancam seperti itu. Yang jelas, TNI Polri ada di wilayah-wilayah konflik di Papua untuk mengamankan wilayah setempat dari gangguan keamanan pihak KST. Dan yang kami lindungi adalah masyarakat seluruhnya, kata Yogo. Ia mengatakan seruan TPN PBOPM itu tidak banyak berpengaruh pada masyarakat. Saat ini masyarakat disebut masih tetap